Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini kembali saya akan membahas masalah Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah juga barokah, dan diberikan kesehatan selalu kepada kita semua, Anda-Anda juga yang sudah berbuat baik tentunya. Terlepas daripada komentar dari rekan netizen yang pro maupun yang kontra, saya doakan kebaikan untuk semua. Kita selalu doakan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal amin. Juga kita support kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, supaya bisa cepat mengungkap kasus ini. Karena kasus ini adalah bukan kasus biasa, kasus yang sangat luar biasa dan membutuhkan keadilan buat korban. Baik, saya akan coba membahas masalah adanya saksi yang terus berspeak up dan menyatakan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Mungkin itu pun atas dasar informasi yang disampaikan dari pihak kepolisian. Bisa jadi seperti itu. Walaupun penentuannya adalah nanti di pengadilan, masalah bersalah atau tidaknya itu di pengadilan, bukan sekarang. Walaupun kisi-kisi dari pihak kepolisian bisa saja sudah ada masukan ya, seperti itu. Tapi tetap kembali lagi, bersalah dan tidak bersalahnya adalah keputusan nanti di pengadilan. Yang bersangkutan bersalah, yang bersangkutan tidak bersalah. Kenapa? Karena jangan salah, di pengadilan kadang-kadang ya orang yang bersalah bisa jadi tidak bersalah, atau kebalikannya yang tidak bersalah bisa jadi bersalah. Itu di pengadilan bisa jadi begitu. Nah, kembali lagi, itu vonis ya, itu vonis. Saya coba menyikapi apa yang disampaikan oleh salah satu saksi, yaitu saksi Pak Yosep, yang sekarang ini banyak sekali masukan atau info-info atau speak up yang disampaikan oleh yang bersangkutan dan meyakinkan dirinya bahwa yakin bahwa dirinya tidak bersalah dan meyakinkan juga bahwa kasus ini akan terungkap. Itu yang disampaikan oleh salah satu saksi. Jadi begini, memang kalau saya bicara secara psikologis, ada dua kemungkinan orang yang diam itu. Satu, karena memang dia merasa takut. Dua, karena memang dia merasa diam karena perintah. Ya. Bisa ada banyak kemungkinan orang diam itu. Ya, walaupun menjadi pertanyaan sebenarnya ya, kalau kita kembali kepada rasa manusiawi, rasa kepenasaran kita, rasa normali kita sebagai manusia adalah pengennya kita mengungkap, memberikan informasi pada saat kita tahu ada informasi yang kita dapat. Sebenarnya kan begitu. Nah, mungkin bisa saja ada hal-hal misalkan ketakutan, ancaman, dan lain sebagainya, sehingga yang membuat dia jadi diam. Bisa saja seperti itu ya. Dia itu diam itu bisa jadi takut, bisa jadi karena dia bersalah. Ya, banyak hal kemungkinan itu semua. Cuma yang saya menarik adalah adanya pernyataan dari salah satu saksi yang memang menurut saya ini meyakinkan dirinya juga kepada masyarakat juga. Kita dengarkan ya. Menurut Bapak bakal terungkap nggak nih ini kasus ini, Pak? Saya udah nyatakan tidak akan di-PTS-kan dan tidak mau di-PTS-kan. Betul. Pasti akan terungkap ya, gitu ya. Itu yang saya itu memperjuangkan kedua korban. Awas hati-hati. Saya itu memperjuangkan dua korban. Itu aja. Ya. Berarti orang yang berani itu kenapa? Bukan karena berani karena salah, bukan. Berani karena benar. Ya. Betul. Ya kita buktikan nanti. Aduh, si Bapak iya. Saya menunggu aja nih.
Masyarakat ini menunggu Bapak aslinya nih. Iya, sama. Yang penting kan untuk nanti keputusannya udah ada nanti. Jadi kan ini masyarakat itu kan pada pesimis dengan kasus ini, seolah-olah akan dipetieskan gitu ya. Tidak, saya udah ngomong. Ya kan ini mah masyarakat, itu kan masyarakat menilainya gitu ya Pak ya. Iya, Gitu. yang netizen. Netizen ya. Saya buktikan. Segala sesuatu pasti ada balasannya. Ya. Segala sesuatu tersembunyi akan terbuka. Ya. Tapi dengan waktu. Timingnya mungkin ya. Oke. Pasti. Ya, alhamdulillah atau kalau gitu Yakin jadi. dan pasti ini insya Allah ke depan ini akan terungkap. Amin. Kita yakin aja kepada yang memberi hidup banyak kepada Allah. Siap. Oke, siap kalau gitu. Jadi hati-hati itulah ya, jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang dianggap benar gitu. Ya, itu aja ya. siap Pak. Oke. Baik, itulah salah satu percakapan saya dengan salah satu saksi yaitu Bapak Yosef. Ini salah satu yang saya baru up ke media, ya, yaitu percakapan saya. Sebenarnya saya percakapan dengan Pak Yosef banyak sebenarnya. Tapi saya coba berawal dari sini dulu. Bahwa adanya keyakinan dari seorang saksi yaitu Pak Yosef dengan keyakinan satu bahwa akan terungkap kasus ini dan akan dibuka. Akan terlihat siapa yang salah, siapa yang benar, dan yang menutupi akan terbuka suatu saat. Ini adalah keyakinan Pak Yosef. Cuman saya bicaranya dari segi psikologis. Akan susah mengatakan demikian yang disampaikan oleh Pak Yosef jika yang bersangkutan bersalah. Kalau orang bersalah, jangankan untuk speak up. Ya, jangankan untuk speak up, muncul aja sudah nggak mau. Orang bersalah kan begitu. Dia menutupi, kan seperti itu. Walaupun tadi saya sampaikan di prolog awal, ada kemungkinan. Bisa jadi memang dia bersalah, bisa jadi dia ada rasa takut, ya, takut ancaman dan lain sebagainya. Atau memang juga terasa takut yang diancam, yang memang dia melakukan suatu kesalahan, yang bila mana itu dibongkar, dia akan menyebar kepada yang lain. Nah, bisa saja seperti itu, akibat takut daripada itu semua. Nah, kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yosef ini adalah suatu kejujuran dan keberanian menyatakan dirinya bahwa kasus ini akan terungkap, tidak akan dipetieskan. Ini keberanian yang menurut saya keberanian yang tentunya sudah dipertimbangkan matang-matang oleh Pak Yosef sendiri untuk bisa speak up seperti ini. Kalau merasa bersalah, kalau misalkan Pak Yosef bersalah, mungkin ya, kalau misalnya merasa susah untuk berspeak up nih. Walaupun masalah benar, bersalah dan tidak bersalah nanti di pengadilan ditentukannya ya. Karena saya bilang tadi bahwa di pengadilan itu bisa berubah, berbalik. Banyak kejadian seperti itu. Awalnya tidak bersalah jadi bersalah, yang tidak bersalah jadi bersalah. Ada yang seperti itu di pengadilan. Jadi ya minimal sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Yosef adalah itu keberanian yang sangat luar biasa menyatakan demikian. Malah mungkin ada pernyataan-pernyataan lain yang memang sangat luar biasa. Walaupun saya belum bisa meng-up ini, ya, tapi untuk sementara di awal saya seperti ini dulu saja. Kenapa? Karena memang kita harus balance sekarang. Balance. Saya juga berspeak up mencari data dari Danu, ya, bukan hanya dari ini. Karena memang saya kan orang yang penasaran terhadap sesuatu hal. Dulu saya pengen mencari informasi dari saksi lain, dari Wahyu. Saya sempat mencari ke sana kemari Wahyu ya. Karena waktu itu sempat heboh Wahyu itu. Karena apa diinformasikan bahwa Wahyu itu hilang. Entah kemana. Kan? Sempat ramai di media. Malah ada yang menyatakan Wahyu dicurigai. Itu kata Pak Roman Hidayat. Ya. Kenapa dicurigai? Karena satu, tiba-tiba keluar dari kepala jabatannya kepala sekolah mengundurkan diri. Tiba-tiba seperti itu ya.
Nah, itu sempat dicurigai oleh Pak Roman Hidayat. Nah, dari hal tersebut saya penasaran, saya pengen cari tahu nih apa yang menyebabkan Wahyu keluar dari yayasan. Saya mencari kesana kemari, akhirnya saya ketemu, walaupun tidak ketemu orangnya, tetapi saya ketemu dengan orang-orang terdekatnya, tapi tidak mau berjumpa dengan saya. Ini pun sebenarnya jadi kecurigaan buat saya sebenarnya secara tidak langsung. Apa yang menyebabkan dia tidak mau ketemu langsung dengan saya waktu itu ya? Walaupun ya dari orang terdekatnya ada di situ. Nah, kembali lagi itulah kepenasaran saya. Saya selalu pengen tahu gitu. Saya akan kejar terus, termasuk ke Polda Jabar kemarin saya datang ke sana, cuma sempat tidak ketemu karena Pak Ibrahim Tomponya lagi ke Lembang. Termasuk ke Pak Yosef itu sebenarnya dari dulu saya pengen tahu. Waktu itu sebenarnya koin 1077 pernah ya, pernah ngobrol juga saya dan koin 1077 ya, dan akan coba memfasilitasi saya dengan Pak Yosef itu. Cuman memang sayanya belum siap aja waktu itu. Nah, sekarang ini saya coba mencari info dari Pak Yosef karena saya pengen dari semua saksi, termasuk dari Kang Yoris juga saya sudah dapat beberapa info yang sudah dapat, walaupun saya belum up ke media karena memang ada info-info penting juga dari Kang Yoris yang saya dapat. Dari Danu sudah saya dapat, sekarang dari Pak Yosef saya sudah bicara, dari Yoris sudah 3 orang saksi sudah saya coba untuk berkomunikasi. Nanti ada hal-hal penting yang sangat penting lagi dari Pak Yosef itu setelah saya berkomunikasi, tapi nanti saja tentunya saya harus izin juga ke Pak Yosef mana-mana yang bisa diangkat ke media dan mana-mana yang tidak bisa diangkat ke media. Tapi setelah saya banyak berbicara dengan Pak Yosef, banyak hal-hal yang sangat penting dan sangat luar biasa. Kita tunggu saja nanti apakah bisa di-up oleh Pak Yosef apa tidak, apa bisa diizinkan apa tidak, nanti saya akan bicara lagi ya. Nah, kembali lagi bahwa saya baru bisa meng-up yang barusan saja bahwa inilah apa yang diungkapkan oleh Pak Yosef adalah suatu keberanian dan keyakinan bahwa kasus ini bisa terungkap dan akan terbuka. Suatu saat yang ditutupi akan terbuka, yang berbohong juga akan ketahuan nantinya seperti itu. Ini hal sangat menarik, hal yang sangat luar biasa. Tunggu saja kejutan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.